Apakah memang ada di agama kita tentang penyakit yang dibuat orang lain, dalam kata lain seperti sihir, santet, dan sebagainya? Tema hari ini sangat relate sekali sama kehidupan saya 2 bulan terakhir, Ustadz. Lagi ngerasa capek-capeknya, itu datang dengan tiba-tiba, Ustadz. Di sebelum tahun 2025 ini. Saya merasakan di bulan November, tiba-tiba saya merasa capek dengan rumah tangga saya, Ustadz. Saya sudah menikah selama 7 tahun. Alhamdulillah saya sudah dikaruniai 3 orang anak wanita semua, Pak Ustadz. Di bulan November kemarin, Pak Ustadz, saya merasa ada kejanggalan di dalam kehidupan saya. Tiba-tiba ada merasa, yang saya katakan tadi, saya merasa lelah dan ada hal yang janggal, ada hal yang aneh yang saya rasakan. Tiba-tiba ada bilatung, ada lalat ijo hadir di rumah saya. Dan bilatung itu sempat ada di pelipis saya, Pak Ustadz. Tiba-tiba ada aja gitu. Saya sempat cari-cari penyebabnya, entah apakah saya kotor, rumah saya kotor atau bagaimana. Tapi itu tidak ada, Pak Ustadz. Lalu saya sempat cekcok hebat dengan suami saya. Bahkan saya sampai ingin pisah, Pak Ustadz. Kayak saya ngerasa capek gitu. Sampai saya jatuh sakit di akhir Desember. Jadi tahun baru itu saya masuk IGD, Pak Ustadz. Sampai 5 hari saya dirawat inap. Kemudian saya sempat datang ke Ustadz juga, Pak Ustadz. Saya menanyakan apa ini yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan Pak Ustadz itu sempat mengeluarkan apa yang saya rasakan, saya sampai muntah hebat, Pak Ustadz. Sampai diazanin juga kuping saya. Lalu Pak Ustadz, orang tersebut cuma bilang, Alhamdulillah yang penting kamu sehat. Cuma ada yang iseng dalam rumah tangga kamu, intinya ingin menghancurkan, Pak Ustadz. Seperti itu. Dan yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz, apakah memang ada di agama kita tentang penyakit yang dibuat orang lain, dalam kata lain seperti sihir, santet, dan sebagainya? Dan kalaupun ada, Pak Ustadz, bagaimana cara menyikapi dan mengobati sakit tersebut? Itulah kenapa kita diajarkan untuk menjaga diri kita dengan zikir yang disebut dengan istilah ruqyah. Jadi ruqyah itu adalah penjagaan diri melalui amalan zikir. Dawamkan zikir pagi, zikir petang, dawamkan kalimat-kalimat doa setiap kali mau melakukan sesuatu, terutama ketika tidur, karena biasanya itu dikirimnya justru ketika kita lemah, dan waktu yang paling lemah itu ketika kita tidur. Coba kalian perhatikan ya, hadis-hadis tentang adab tidur, itu rata-rata kalimat akhirnya adalah maka Allah akan menjaganya, maka malaikat akan Allah utus untuk menjaganya. Itu tuh penjagaan malaikat, penjagaan Allah ketika kita tidur itu berlaku dengan amalan adab tidur. Salah satu di antara adab tidur itu adalah, kalau mau ideal sih berwudu. Mau kalian sedang suci atau sedang haid, gak apa-apa, tetap berwudu. Kemudian tidur dengan adab tidurnya Nabi, mulai dari membaca-baca. Kalau Sayyidah Fatimah itu diajarkan membaca Al-Ikhlas, membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, baru kemudian tidur. Kalau itu terlalu panjang ya minimal doa tidur. Kemudian kita juga diajarkan untuk menjadikan doa itu sebagai penjaga kita yang dinaungi oleh malaikat di dalam rumah kita. Masuk rumah kita baca-baca, keluar rumah kita baca-baca. Kemudian di dalam rumah kita perhatikan jangan sampai ada sesuatu yang mengundang datangnya syaitan. Banyak amalan-amalan yang perlu kita perhatikan. Nanti Mbak Naila ya. Mbak Naila coba cek lagi. Mungkin Mbak Naila udah ruqyah dengan datang ke seorang ustadz.
Tapi jangan hanya diruqyah sama ustadz, ruqyah juga diri sendiri setiap hari secara dawam. Kalau datang ke ustadz itu kan terbatas ya waktunya, paling bisa beberapa hari sekali atau beberapa minggu sekali. Sedangkan penjagaan itu dibutuhkan setiap hari. Jadi selain datang ke ustadz, coba dawamkan doa-doa dan zikir-zikir penjaga buat diri sendiri. Kemudian perhatikan di rumah kita ada apa sih yang kira-kira itu jadi tempat diamnya syaitan. Kemudian salah satu cara untuk menghindarkan diri kita dari musibah itu adalah sedekah setiap pagi. Karena kata Nabi tidak ketemu sedekah dengan musibah di hari yang sama. Jadi usahakan setiap pagi sedekah, insya Allah akan Allah hindarkan dari musibah dan kejahatan-kejahatan yang meliputi diri kita. Ta'awuz, zikir, sedekah, jaga rumah kita, dawamkan amalan dan adab seorang muslim. Mudah-mudahan itu sedikit demi sedikit akan memperbaiki keadaan Mbak Naila. Saya juga tadi di awal syaknya itu sih, ada kecurigaannya ke sana. Karena ini bukan sesuatu yang normal, tapi udah konsul dengan seorang ustadz yang lebih spesialis di bidang itu berarti udah tepat. Silahkan dilanjutkan aja konsulnya dan perhatikan dengan sangat teliti, jangan sampai kita salah konsul kepada orang yang aneh gitu. Karena istilah ustadz itu kan mudah ya. Yang bisa membedakan dia benar atau enggak ya bukan istilahnya, bukan panggilannya, tapi amalannya. Kalau amalannya udah mulai aneh-aneh, disuruh potong ayam putih, ayam hitam. Apalagi kalau dia misalnya menyentuh Mbak Naila tanpa sarung tangan, itu udah tanda-tanda yang menurut saya mending jangan. Kalaupun dia harus menyentuh, biasanya ruqyah itu kan harus dipegang ya. Kalau enggak ada perempuannya yang memegang, dia harus pakai sarung tangan harusnya. Enggak boleh dia bersentuhan kulit dengan kulit yang bukan mahram. Saya berpendapat itu nggak boleh. Jadi kalau ada yang bersentuhan, saya agak kurang setuju sih. Jadi menurut saya mending cari yang nggak mau bersentuhan, sehingga dia tetap menjaga adab-adab.